Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan filsafat ilmu. Insyaallah di hari ini kita akan membahas tentang epistemologi seperti pada pertemuan sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa cabang filsafat itu ada 3 secara umum termasuk dalam filsafat ilmu. Yang pertama ontologi yang sudah kita bahas, ontologi ilmu, hakikat ilmu pada pertemuan sebelumnya, baik itu dari sudut pandang barat ataupun dari sudut pandang Islam. Cabang yang kedua adalah epistemologi yang akan kita bahas hari ini, tapi insya Allah yang akan saya bahas tidak akan rinci sampai epistemologi Islam karena atau pembedaan antara Islam dan Barat, karena pada aspek tersebut sebetulnya sudah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu tentang tentang hakikat ilmu, definisi ilmu, kemudian sumber-sumber ilmu, kemudian cara meraih ilmu, saluran ilmu, itu sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang epistemologi itu apa dan bagaimana peranannya dalam bangunan peradaban, baik itu peradaban manapun. Insya Allah itu akan dibahas hari ini. Dan pembedaan antara Barat dan Islam khususnya dalam epistemologi ini sudah sedikit disampaikan pada pertemuan, bukan sedikit sebetulnya, sudah cukup banyak disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu nanti akan kita bahas juga aksiologi ilmu atau manfaat dari ilmu pengetahuan, cabang filsafat yang ketiga ya, aksiologi, membahas tentang manfaat atau nilai guna suatu ilmu, termasuk dengan tanggung jawab ilmuwannya. Insya Allah nanti kita bahas. Baik, apa itu epistemologi? Nah, epistemologi itu kalau dilihat dari definisinya adalah dari 2 kata ya. Epistemologi itu berasal dari epistem yang artinya pengetahuan, sedangkan logos artinya ilmu atau teori. Jadi dilihat dari aspek bahasa, epistemologi artinya teori atau ilmu tentang pengetahuan, teori tentang ilmu. Makanya epistemologi disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Ya, jadi seperti biologi. Nah, biologi berarti ilmu tentang makhluk hidup. Ya, kemudian geografi, ilmu tentang alam gitu ya, dan lain-lain. Nah, epistemologi berasal dari epistem dan logos yang artinya teori pengetahuan atau teori ilmu. Epistemologi karena itu dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sah atau tidak sahnya suatu pengetahuan. Nah, sekali lagi inilah definisi epistemologi yang dalam hal ini objek karena yang kita sedang bahas adalah filsafat ilmu, maka epistemologinya adalah epistemologi ilmu. Jadi dari mana asal mula ilmu itu, kemudian strukturnya seperti apa, metodenya bagaimana, dan sah atau tidak sahnya suatu ilmu itu seperti apa. Nah, ini termasuk ke dalam pembahasan epistemologi. Lalu karena itu permasalahan yang dibahas di dalam epistemologi adalah biasanya menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? Yang bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu? Dalam pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang aktif, makhluk yang Allah ciptakan untuk menuntut ilmu, makhluk yang selalu bertanya, tapi di sisi lain dia juga objek atau pasif.
Artinya kalau di dalam sudut pandang Islam, manusia itu dia objek aktif, dia subjek aktif untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, tapi di sisi lain juga dia objek yang pasif dalam menerima ilmu. Maksudnya di satu sisi manusia itu diperintah untuk menuntut ilmu, tapi di sisi lain ada manusia-manusia, bahkan mungkin bisa jadi hampir kebanyakan, bisa jadi semuanya manusia itu menerima ilmu secara pasif juga gitu ya. Jadi makanya didefinisikan ilmu dalam at-ta'rifat itu yang sudah dibahas sebelumnya adalah husulu suratus syai'i fi dzihni atau fil aqli, bahwa yang disebut ilmu itu dihasilkannya suatu gambaran di dalam akal ya, didapatkannya gambaran tentang sesuatu di dalam akal. Artinya di sini ada subjek aktif, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu ke dalam pikiran manusia. Nah, wa wusulus syai'i wa wusulul aqli ilal makna, dan garis yang kedua, potongan definisi yang kedua adalah wa wusulul nafsi ilal makna, dan sampainya jiwa kita kepada suatu makna. Nah, ini adanya keaktifan kita untuk mencari makna. Jadi kita mendapatkan ilmu secara pasif dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita aktif mencari makna. Nah, itu sudah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Sedangkan kalau dalam sudut pandang barat yang disebut pengetahuan itu ya semua pengetahuan. Nanti dibedakan dengan sains, yang artinya pengetahuan yang dapat diverifikasi, pengetahuan yang bukan sekadar pengetahuan tapi sudah berupa suatu sistem yang sistematis begitu, yang bisa diuji ya, baik itu secara rasio ataupun secara empiris. Nah, lalu permasalahan yang ditanyakan juga di dalam filsafat ilmu adalah, atau dalam epistemologi adalah, dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh. Jadi ini terkait dengan sumber ilmu. Nah, kalau dalam sudut pandang Islam ya sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam sudut pandang barat, jadi yang disebut ilmu itu ya sesuatu yang harus digali, harus dicari, kemudian harus difahami. Jadi kalau tidak difahami, tidak dapat diuji, itu tidak termasuk ilmu pengetahuan. Sumbernya dari mana? Ya dari alam semesta. Lalu bagaimanakah validitas pengetahuan a priori, pengetahuan pra pengalaman, dengan pengetahuan a posteriori, pengetahuan purna pengalaman. Nah, ini kan kalau a priori itu sifatnya sesuatu yang direnungkan, sesuatu yang rasional, sesuatu yang direnungkan. Sedangkan a posteriori adalah pengetahuan purna pengalaman, jadi pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman atau empirisme. Nah, bagaimana validnya dua pengetahuan ini juga dikaji dalam epistemologi. Selanjutnya, menurut beberapa ahli epistemologi didefinisikan sebagai berikut. Misalnya menurut William Sahakian dan Louis Sahakian, ia mengatakan bahwa epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat itu, jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan itu seperti apa, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap oleh manusia. Nah, ini definisi epistemologi menurut William dan Mabel Louis Sahakian. Sedangkan menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses yang merupakan usaha sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Jadi menurut Musa Asy'ari, epistemologi ya cabang yang membicarakan hakikat ilmu, dan bahwa ilmu itu adalah suatu proses yang terus dilakukan dan harus sistematik dan metodik, ada metodenya. Kemudian menurut Hadi, ia mengatakan bahwa epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skup pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan
mengenai pengetahuan yang dimiliki. Ini menurut Hardono Hadi. Sedangkan menurut Dagobert Runs, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Sementara itu, Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Kendati ada sedikit perbedaan dari kedua definisi tersebut, tapi kedua pengertian ini sedikit menyajikan pemaparan yang lebih mudah difahami, ya. Bahwa epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang keaslian atau sumber, pengertian, struktur, metode, dan validitas. Nah, itu kan definisi yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan menurut Hamlin, epistemologi adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian, serta secara umum hal itu dapat diandalkan sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Nah, ini definisi-definisi epistemologi yang disampaikan oleh para ahli. Lalu ruang lingkup epistemologi menurut M. Arifin, ruang lingkup epistemologi itu mencakup pertama hakikat sesuatu. Berarti kalau filsafat ilmu adalah hakikat ilmu, sumber ilmu, dan yang ketiga validitas ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Mudhor Ahmad, epistemologi itu mencakup pembahasan tentang hakikat ilmu, unsur-unsur ilmu, macam-macam ilmu, tumpuan ilmu, dan batas-batas ilmu yang dapat diraih oleh manusia. Tujuan epistemologi. Menurut Jacques Maritain, ia mengatakan bahwa tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi epistemologi itu untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Jadi epistemologi lebih mendalam begitu ya, bukan menjawab pertanyaan apakah saya bisa tahu, bukan begitu, tapi syarat apa yang memungkinkan saya dapat tahu gitu ya, bagaimana kita bisa memperoleh ilmu, kemudian saluran untuk mendapatkan ilmu itu apa saja, sumber ilmu itu apa saja, dan lain-lain. Jadi untuk sampai kepada saya dapat tahu ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sampai ke metode juga ya, metode seperti apa supaya saya dapat mengetahui misalnya. Nah, itu dikaji di dalam epistemologi. Nah, nanti sebetulnya secara teknis akan lebih jelas lagi ketika kita membahas ilmu tertentu yang sifatnya khusus. Kalau ilmu secara umum ya penjelasannya sebetulnya sudah dijelaskan beberapa dalam pertemuan sebelumnya. Tapi kalau secara khusus kita bisa menerapkan dalam ilmu-ilmu yang sangat banyak. Misalnya ilmu pengetahuan alam. Ya, ilmu pengetahuan alam misalnya biologi. Nah, biologi itu sumber ilmunya apa? Hakikat ilmunya apa? Kemudian bagaimana cara mengetahui tentang hakikat makhluk hidup? Kemudian bagaimana metode ilmiah? Ya, metode ilmiah yang digunakan untuk mengetahui tentang makhluk hidup. Nah, dan ini juga bisa diterapkan misalnya dalam ilmu hadis, misalnya dalam ilmu agama. Ilmu hadis itu sumbernya apa? Objek kajiannya apa? Metode untuk mengetahui tentang ilmu hadis sampai pembagian sahih, hasan, dhaif. Kemudian bagaimana metode untuk menentukan hadis itu sahih misalnya, lalu apakah termasuk mutawatir atau ahad dan lain-lain. Nah, ini dibahas juga jadi ini termasuk bahasan epistemologi yang lebih rinci. Jadi kalau secara umum ya sebetulnya kita sudah jelaskan begitu, saya sudah jelaskan, tapi secara khusus ya seperti itu. Jadi sampai ke metode dan validitas ilmu pengetahuan. Valid tidak suatu ilmu itu ada dalam pembahasan epistemologi. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendatipun keadaan ini tak bisa dihindari.
Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Nah, jadi untuk sampai kepada pengetahuan gitu ya, kita harus memiliki landasan epistemologi yang kuat. Apa landasan epistemologi itu? Yaitu metode ilmiah. Nah, tentu sekali lagi metode ilmiah ini akan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda tergantung objek kajian ilmu yang sedang dibahas. Walaupun kalau secara umum barat ya, misalnya sudut pandang barat sudah kita bahas bahwa pengetahuan itu berasal dari keraguan. Kalau dalam Islam berasal dari keyakinan. Misalnya ini kan sudah dibahas sebelumnya. Nah, terus metode ilmiah itu seperti apa? Ya nanti akan berbeda-beda ditinjau dari kajian ilmu yang sedang diteliti. Tapi intinya landasan epistemologis ini adalah metode ilmiah. Metode ilmiah ya metode yang sudah terbukti tepat dan tepat untuk digunakan untuk menguji suatu pengetahuan, dan ini nanti akan berbeda akan berbeda tergantung kepada ilmunya gitu ya, metodenya. Jadi akan berbeda. Metode ilmu hadis, metode ilmu tafsir, metode ilmu alam, metode ilmu apalagi masih banyak, itu berbeda-beda. Jadi metode ilmiah itu adalah cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar ya. Jadi cara yang dilakukan atau dirumuskan oleh para ilmuwan dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi metode ilmiah ini ya prosedur. Jadi sudah SOP gitu ya. Sudah prosedur, sudah jelas langkah-langkahnya supaya ilmu ini disebut valid, ilmu ini disebut kuat begitu, atau suatu pengetahuan disebut ilmu. Itu melalui metode-metode yang sudah dirancang oleh para ilmuwan atau dalam ilmu agama oleh para ulama, sehingga keilmuan itu menjadi atau pengetahuan itu menjadi sesuatu yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Jadi yang seperti disebutkan sebelumnya, syarat-syarat yang jadi yang penting dalam epistemologi itu bukan pertanyaan saya bisa tahu atau tidak, tapi syarat apa supaya saya bisa tahu. Dan syarat utamanya dilihat dari penjelasan barusan adalah metode ilmiah. Jadi kita bisa sampai kepada pengetahuan apabila kita melalui jalur yang tepat, yaitu jalur atau metode ilmiah. Kalau kita mengetahui sesuatu tanpa melalui metode yang tepat, maka bisa dikatakan ilmu yang kita miliki menjadi sesuatu yang patut untuk diragukan kebenarannya karena tidak melalui metode ilmiah. Nah, sekali lagi metode ini akan berbeda-beda gitu ya, akan berbeda-beda tergantung objek ilmu yang dikaji. Tidak bisa satu metode diterapkan untuk metode yang lain. Saya ambil contoh misalnya di dalam ilmu sastra itu ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan ya metode penelitian sastra begitu ya, metode penelitian sastra. Nah, di barat ada kecenderungan di beberapa tahun ini ya, beberapa tahun belakangan ini menggunakan metode sastra ke dalam kitab suci, baik itu kepada Bible ataupun kepada Al-Quran. Nah, ini akan menjadikan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya, sebab Al-Quran itu sendiri atau Bible itu sendiri kan bukan sastra, bukan karya sastra. Ya, di sini disebutnya metode hermeneutik gitu ya. Jadi penggunaan metode hermeneutik, metode pengkajian sastra yang
akhir-akhir ini digunakan untuk mengetahui tafsir Al-Quran misalnya. Makanya jadi muncul istilahnya metode tafsir hermeneutik. Padahal ya untuk memahami Al-Quran kan sudah dibuat bangunan keilmuan yang lebih kokoh, yang lebih kokoh dan yang lebih kuat, yaitu metode yang dibangun oleh para ulama Islam, yaitu metode tafsir itu. Dari ilmu tafsir, ilmu tafsir yang sangat luas itu direduksi menjadi ya metode hermeneutik yang sebetulnya ya untuk sastra mungkin teruji, tetapi untuk memahami kitab suci ini berbeda. Nah, ini juga kan menjadi indikasi adanya perendahan gitu ya, merendahkan kitab suci yang asalnya kitab yang sakral menjadi sesuatu yang profan, sesuatu yang tidak ada bedanya dengan karya sastra. Nah, ini kan melecehkan kitab suci. Nah, berarti epistemologi ini sebetulnya sekali lagi yang akan menentukan valid atau tidaknya bangunan pengetahuan yang kita miliki. Ya, atau juga sebagai contoh lain metode hadis gitu ya, dicoba diganti dengan metode ilmiah yang berasal dari umum gitu ya, berasal dari metode ilmiah secara umum gitu kan. Ini juga tidak tepat. Atau juga kita bisa melihat misalnya Syahrur, seorang pemikir, Muhammad Syahrur, dia seorang insinyur, kemudian dia menggunakan teori-teori yang berasal dari ilmu, ya latar belakang ilmunya, keinsinyurannya begitu, untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, ini kan mereduksi, menghilangkan, bahkan mungkin bisa dikatakan melecehkan bangunan keilmuan yang sudah dibangun oleh para ulama gitu. Nah, bukan berarti hermeneutik itu salah, bukan. Tapi hermeneutik itu untuk apa? Ya, digunakannya untuk apa? Gitu ya. Ilmu tentang keinsinyuran bukan salah, tapi digunakan di mana? Nah, ini kan tentu sekali lagi tidak bisa cross metode gitu ya, metodenya disilang-silang seperti itu. Percobaan-percobaan yang tidak ilmiah sebetulnya mencobakan teori sastra ke kitab suci, sebab kitab suci bukan sastra. Atau ada juga yang mencoba menggunakan metode sejarah untuk Al-Quran, padahal Al-Quran bukan kitab sejarah, walaupun di dalam Al-Quran mengandung sejarah, tetapi kan ya bisa saja untuk mengungkap sisi sejarahnya saja. Tapi kalau untuk menafsirkan, tentu ini membutuhkan aspek-aspek keilmuan yang lainnya. Lalu selanjutnya, hubungan epistemologi, metode, dan metodologi. Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Jadi inti dari epistemologi adalah metode ya, dalam hal ini metode ilmiah. Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut. Jadi kalau metode itu prosedur, langkah-langkah, metodologi itu ilmu yang mengkaji tentang metode. Nah, itu makna dari metodologi. Nah, baik metode ataupun metodologi itu adalah tercakup dalam epistemologi. Jadi epistemologi tadi adalah syarat-syarat untuk mencapai kepada ilmu pengetahuan. Nah, syarat-syaratnya itu apa? Nah, syarat-syarat ini dikaji melalui metodologi. Ya, dikaji melalui metodologi. Nah, nanti dari metodologi ini lahirlah metode atau langkah-langkah. Langkah-langkah dikaji oleh metodologi, dan metodologi ini salah satu bagian dari epistemologi. Nah, jadi epistemologi adalah subsistem dari filsafat, maka metode sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Filsafat mencakup bahasan epistemologi, epistemologi mencakup bahasan metodologis, dan dari metodologi itu akhirnya diperoleh metode. Jadi metode merupakan perwujudan dari metodologi,
sedangkan metodologi merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam epistemologi. Adapun epistemologi merupakan bagian dari filsafat. Hakikat epistemologi. Epistemologi atau teori tentang ilmu pengetahuan adalah inti dari semua pandangan dunia. Ya, inti dari semua pandangan dunia. Jadi, worldview seseorang itu bisa dilihat dari epistemologinya. Filsafat seseorang itu bisa dilihat dari epistemologinya. Filsafat barat misalnya akan jelas terlihat bedanya dengan Islam ketika dilihat dari epistemologinya. Peradaban barat dengan peradaban Islam, bagaimana untuk membedakannya bisa dilihat dari epistemologinya. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, kita sudah membahas sebelumnya. Sumber ilmu misalnya di dalam barat, sumber ilmu itu ya hanya akal, kemudian pengalaman. Sedangkan di dalam Islam ada wahyu atau khobar sodik, kemudian ada intuisi, kemudian ada akal, kemudian ada al-hawas, indera. Nah, sedangkan di dalam pengetahuan barat hanya akal dan indera. Ya, ini kan bisa diketahui dari epistemologi. Maka yang lahir akan berbeda ketika orang barat memperlakukan bumi, berbeda dengan orang yang memiliki epistemologi Islam ketika memperlakukan bumi. Ya, misalnya kita melihat di dunia kerusakan terjadi di mana-mana akibat penambangan di Papua saja, di negara kita, bagaimana bekas penambangan itu meninggalkan kerusakan yang sangat besar, ya, lubang yang begitu menganga di pegunungan karena emasnya sudah habis, ya sudah ditinggalkan. Nah, itu berasal dari mana? Dari epistemologi barat sebetulnya, karena alam ini hanya sekedar objek, bukan sama-sama makhluk Allah yang harus dihargai begitu. Jadi ya akan beda nanti hasilnya begitu, akan beda nanti hasilnya. Kemudian dari epistemologi barat misalnya lahir teknologi cloning, bagaimana hewan itu bisa dibuat jadi 2, jadi 3, bahkan di cloning. Kenapa bisa lahir seperti ini? Sehingga ujung-ujungnya nanti ternyata dari hasil cloning ini ya biasa-biasa saja sebetulnya gitu ya. Kebutuhan daging di dunia masih terpenuhi dan tidak membutuhkan cloning. Yang terjadi malah penyiksaan terhadap hewan. Nah, nanti lebih lanjut dari itu, bagaimana kalau yang di cloning manusia dan lain-lain begitu. Kemudian banyak mungkin ya contoh-contoh yang lain, dan ini insya Allah akan kita bahas juga di aksiologis atau di manfaat guna ilmu. Baik, epistemologi pada hakikatnya bisa dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Jadi ketika kita berhadap-hadapan dengan peradaban yang lain, kita misalnya berpegang kepada peradaban Islam, kemudian berhadap-hadapan dengan peradaban yang lain, peradaban Barat, peradaban India misalnya, dan lain-lain, maka kita bisa menyaring, memfilter mana saja ilmu pengetahuan yang bisa kita terima atau tidak. Contoh misalnya ketika lahir teori evolusi dari Barat, apakah logis untuk diterima dalam pengajaran di dunia Islam? Maka ini tentu disaring dari epistemologinya. Ya, teori evolusi lahir dari pemikiran, dari pemahaman tidak adanya Tuhan. Artinya dari mana kalau begitu asal mula makhluk hidup? Nah, itu kan yang dicari dalam teori evolusi. Nah, kalau dalam Islam kan sudah jelas itu, makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari evolusi makhluk-makhluk yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu kan penyaringan teori-teori atau metode-metode atau ilmu yang datang dari peradaban yang lain, ini bisa disaring dari sisi epistemologinya. Epistemologi ini juga pada hakikatnya bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Yang jelas ya, kalau epistemologi orang misalnya menganggap bahwa ilmu itu
hanya sesuatu yang didapatkan melalui akal dan pengalaman, maka tentu wahyu akan tertolak. Al-Quran dan hadis bukan ilmiah dan lain-lain. Jadi kita bisa menentukan cara arah berpikir manusia, oh orang ini begini karena epistemologinya begini. Itu bisa diketahui dari epistemologinya. Epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri kita sendiri. Jadi dengan memahami epistemologi kita bisa memahami hal-hal yang lain di luar diri kita. Pengaruh epistemologi dapat memberikan pengayaan gambaran proses terbentuknya pengetahuan ilmiah. Jadi suatu bangunan ilmu bisa kita pahami lebih dalam jika kita paham epistemologinya. Epistemologi bisa menentukan cara kerja ilmiah yang paling efektif dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang kebenarannya terandalkan. Epistemologi juga membekali daya kritis yang tinggi terhadap konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Jadi seperti tadi sudah disebutkan, kita bisa mengkritik, menyaring, memfilter konsep teori yang datang dari sisi epistemologinya. Maka secara luas epistemologi ini memberi pengertian. Jadi epistemologi memberi pengaruh yang sangat besar terhadap peradaban manusia karena peradaban manusia itu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Maka kalau kita ingin memajukan kembali peradaban kita, maka yang harus disusun dan diperbaiki adalah epistemologinya. Jadi kenapa masyarakat Indonesia sekarang misalnya tidak bermoral? Banyak korupsi, banyak pelanggaran, banyak kejahatan yang dilakukan, bisa jadi karena dalam dunia pendidikan epistemologi yang digunakan epistemologi barat. Teori yang disampaikan adalah teori evolusi yang di sana terkandung misi, terkandung pemahaman bahwa di dunia ini makhluk hidup itu hidup secara berevolusi dan tidak diciptakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak ada. Makanya ketika dalam berperilaku sehari-hari sudah tidak lagi menyertakan Tuhan dalam kehidupan. Dari mana asalnya kesalahan ini? Ya tentu sekali lagi dari epistemologinya. Jadi epistemologi yang diajarkan, epistemologi yang diwariskan dalam peradaban kita adalah epistemologi yang sudah teracuni oleh epistemologi tanpa Tuhan. Seperti itu. Maka untuk memperbaiki peradaban manusia, peradaban kita, maka yang harus diperbaiki adalah disusun ulang adalah teori pengetahuannya atau epistemologinya. Maka dapat disimpulkan epistemologi memberikan pengaruh besar dalam menentukan kemajuan dan keruntuhan suatu peradaban. Wujud dari kemajuan yang besar di suatu negara ini dikarenakan dukungan dan penguasaan bahkan pengembangan dari epistemologinya. Sebaliknya, kemunduran suatu peradaban bersumber dari epistemologi yang salah. Yaitu mungkin pembahasan tentang epistemologi. Sekali lagi rincian bagaimana epistemologi barat face to face, ya berhadapan-hadapan dengan epistemologi Islam. Ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.